Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu الذي خلقكم من نفس واحدة وقال ربنا كتب الرجال كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Allah Taala kita bersyukur kepada Allah Taala subhanahu wa taala berikan sehingga kita bisa menjalankan sebagian dari ketaatan yang Allah Taala perintahkan kepada kita, seperti sholat maghrib berjamaah yang memerlukan yang kita laksanakan. Masih dalam tentang al-iman, pada hadis yang ke-553 Imam Bukhari meriwayatkan hadis haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail qala haddatsani Abu Rawah Yazid bin Haytham Adil Haytham bin Malik qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu 'ala al-kitab qala inna syaitan as-salih وحقوقا فإن المصالح الشيطان وحقوقه البطر بحكم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. Menceritakan kepada kami kata Ali bin Hujr, beliau berkata menceritakan kepada kami Ismail, beliau berkata menceritakan kepadaku Abu Rawah yang bernama Yazid ibnu Haytham. Adil Haytham bin Malik Al-Tahidani Al-Haytham bin Malik Al-Tahi, beliau berkata Sami'tu Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir, yaqulu 'ala al-mimbar, pernah berkata di atas mimbar. Jadi ini asal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inna lisyaitani masaliyan wa huquqan. Sesungguhnya syaitan itu memiliki jalan dan juga memiliki perangkat. Ya, karena kalau syaitan itu semenjak awal mula Allah mengeluarkan dari surga yang terdahulunya adalah iblis, yang aslinya namanya Azazil, disebut
iblis karena berdasar pada dia menolak, ya, dia sombong, maka disebut iblis. Ablasa, dia menolak perintah. Dan dia sudah memaklumatkan kepada Allah. Jadi dia, iblis itu kalau bersumpah dengan nama Allah, iblis itu kalau bersumpah itu dengan nama Allah, ya. Dia akan ngomong sama Allah, ya Allah, karena anak Adam menyesat menjadikan aku dikeluarkan dari surga, maka aku bersumpah demi kemuliaanmu. Bersumpahnya itu dengan nama Allah. Iblis itu bersumpah dengan nama Allah. Karena iblis itu tahu tentang apa? Kekuasaan Allah. Dia sudah melihat surga, ya. Dia sudah mendengar langsung perintah dari Allah kan. Iblis itu tahu tentang Allah tetapi ingkar. Maka berat. Jadi orang tahu lalu berbuat maksiat itu hukumannya lebih berat dari orang yang jahil lalu bermaksiat. Ya. Iblis ini tahu tentang Allah Ta'ala waktu dia di surga. Bahkan mendengar langsung perintah itu sujud Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Iblis kan masuknya di situ mendengar perintah, tapi dia menolak. Maka disebut ablasa, dia menolak. Inilah namanya isi, namanya iblis. Awal mulanya namanya Azrail. Setelah memaklumatkan dirinya memisahkan hambanya, maka anak turunnya, ya, di kalangan jin itu yang membantu dia menyukseskan programnya. Program iblis adalah yang utama adalah ya tadi menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Tujuannya balas dendam. Karena manusia menjadi penyebab dia dikeluarkan dari surga. Apa kata Nu'man bin Bashir? Perangkap jerat dari syaitan yang pertama, al-batalu bi an'umillah, ingkar terhadap nikmat Allah. Itu perangkatnya syaitan. Dan memang manusia dibuat seperti ini. Gimana caranya nikmat tidak disyukuri, dikufuri, ya. Apa yang ada jangan disyukuri, apa yang tidak ada saling dirisaukan. Ya. Nikmat yang dikejar baru terasa gila-gila. Apa yang diburu terasa jemu karena sudah didapat. Itu namanya orang tidak bersyukur. Apa yang ada jangan disyukuri. Ya, kita kan seringkali apa yang ada jangan disyukuri. Adanya ini mikirnya yang lain. Atau lagi makan, masih memikirkan makanan enak yang lain. Enaknya kalau seperti ini. Apa yang ada jangan disyukuri. Apa yang tidak ada sering dirisaukan. Ya. Yang gak ada itu yang saya pikirin, padahal yang ada di depan mata itu nikmat, tapi yang gak ada itu justru yang sering dirisaukan. Apa yang dikejar, apa yang dikejar baru terasa gila-gila. Sehat itu akan mendapati nikmat sehat. Kalau soalnya sakit, ya. Jadi orang tidak mensyukuri nikmat sehat, baru dia ingat sehat begitu berharga ketika
apa nikmatnya sakit. Saya dari pagi itu belum bisa makan karena mulutnya berkah bagian depan, mungkin yang kelihatan mungkin bagian depan agak beda berkah. Makanya tadi saya mengucap itu nggak terlalu begitu jelas. Jadi terasa nikmat, nikmatnya bisa makan dengan enak, ya, bisa membuka mulut. Ya terkala ya lagi berkah, nanti berkahnya rasanya. Tadi saya juga namanya itu beri buburan saya, beri bubur. Ketika sudah seperti itu, makanya kita dibantu. Jadi jamaah yang berada Allah, Allah jadikan kita untuk bersyukur pada Allah. Allah memerintahkannya kita itu disuruh bersyukur. Dan syaitan memerintahkan yang sebaliknya, mengkufuri. Jadi ini proyek yang banyak berhasil, ya. Di antara proyeknya syaitan, peranan syaitan yang berhasil menjadikan orang tidak bersyukur. Maka Allah Ta'ala itu menyebutkan wa qalilun min ibadiy syakur, dan sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur. Jadi proyek syaitan itu banyaknya sukses. Ya. Proyeknya syaitan itu banyaknya sukses. Maka dari 1000 orang itu kan yang masuk surga 1, yang 999 masuk neraka. Sukses atau tidak? Ya. Dari 1000 hanya 1 yang selamat, yang 999 itu masuk neraka syaitan. Berapa persen berarti? 0, jadi Masya Allah. Maka kita selalu meminta kepada Allah, wa inni ala dzikrika wa syukrika, kan gitu. Jadi sholat kita selalu berdoa kepada Allah agar tidak kena godaan syaitan. Ya Allah, jadikan aku senantiasa ingat kepadamu dan senantiasa bersyukur kepadamu. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta jadi hamba yang selalu bersyukur. Ya. Jadi apa yang ada sering disyukuri. Ya. Apa yang tidak ada dicuekin saja, tidak ada. Jadi nikmat yang dia kejar, dia rasakan betul sebagai sebuah nikmat, sehingga dia tidak ada ucapan kecuali banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka justru yang berat dalam urusan ini ya orang-orang yang dikasih nikmat banyak. Yang justru menjadi problem besar itu buat orang yang dikasih nikmat banyak, seringkali jadi lupa. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menaklukkan versi di zaman beliau, satu negara besar, di antara 2 negara besar waktu itu kan Romawi dan Persia. Persia ditaklukkan zamannya Umar. Romawi bagian timur juga, itu wilayahnya yang meliputi Syam, Syria, itu ditaklukkan zaman Umar. Dan perbedaan yang paling besar karena Persia ditaklukkan secara keseluruhan, maka dibawa ke Madinah. Hasil rampasan perangnya, wah masih berlimpah, tumpuhan di sini mas. Ya. Ketika sahabat yang lainnya berkumpul menyaksikan itu, Umar malah menangis. Sehingga sahabat bertanya, ya Amir begini, engkau menangis bisa, kita mestinya bergirau kita menang.
Kita kan bukan gereja, kok malah engkau menangis. Maka Allah berkata, mengetahui pesan-pesan dari Nabi, pesan-pesan bersama Nabi, tidaklah harta benda ini sampai kepada umat Nabi SAW kecuali membuat mereka binasa. Umat kalau sudah sibuk dengan dunia binasa. Ketika Islam ada di Indonesia itu kurang lebih 700 tahun. Awal pertama ketika zaman Bani Abbasiyah, orang-orang yang ada di Indonesia Spanyol waktu itu meminta dibebaskan dari pemimpin yang zalim. Karena mereka mendengar keadilan Islam, minta dibebaskan. Maka Khalifah waktu itu mengirimkan utusan pasukan, di antaranya adalah yang paling terkenal namanya Jabal Tariq, ya, yang kemudian namanya dialihkan menjadi selat yang menghubungkan antara Afrika Utara dengan Spanyol, namanya Gibraltar, Jabal Tariq. Awal-awal mula sedikit gembira Islam karena agama yang kemudian dijadikan sandaran pemimpin. Setelah 700 tahun berlalu, di akhir-akhir masa kehancuran masa Islam di sana, pemimpinnya sudah mulai lupa dengan agama, sibuk dengan dunia, ya, sibuk dengan dunia. Itulah yang menyebabkan kehancuran Islam yang ada di Andalusia seperti itu. Padahal sudah berkuasa 700 tahun. 700 tahun. Jadi mereka sudah terpedaya dengan dunia. Dan dulu di Andalusia ilmu itu dimuliakan. Jadi kalau kita ngarang kitab, maka khalifahnya akan menukar hasil tulisannya ditimbang dengan emas. Jadi kalau tulis kitab 3 kilo, ya, tebalnya, maka dikasih 3 kilogram emas. Ya. Itu pernah menggunakan ilmu begitu. Di mana-mana kan bahasa mulia ketika memuliakan ilmu, ya, memuliakan ilmu. Jepang itu kan ketika hancur, pemimpinnya bertanya berapa guru yang tersisa, bukan berapa pasukan yang tersisa. Ketika kalah di bom Hiroshima dan Nagasaki, yang ditanya guru yang masih tersisa berapa? Orang yang memberi ilmu yang masih tersisa di negara Jepang berapa? Mereka lah yang menyediakan mengubah keadaan yang sudah pola-pola tadi menjadi luar biasa. Itulah kemudian. Ya dulu kan memang Islam menggunakan ilmu. Dulu kan orang mengenal ilmu dunia itu kan dari negeri-negeri Islam ada di Baghdad, dulu kota ilmu. Ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul dari sana. Dan menjadi dosa ketika nikmat yang besar itu tidak disyukuri. Kalau ya ketika harta itu masih sedikit, ya masih bagus. Tapi ketika hartanya sudah melimpah, dia lupa dengan siapa yang ngasih rezeki, ya, dengan siapa yang ngasih rezeki, dia lupa. Maka jangan yang dilakukan Allah, peringatan dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir tentang celat-celat syaitan, perangkap-perangkap syaitan di hati kita, cermati diri kita sendiri. Apakah dalam masalah ini kita sudah dijerumuskan syaitan sampai jarang bersyukur, ya, sampai jarang bersyukur dengan nikmat Allah.
Yang kedua, wal fakhru bi aqailillah. Dia sombong terhadap pemberian Allah Ta'ala. Kita tahu semua itu milik Allah Ta'ala. Tetapi ketika harga itu jelas-jelas dikasih. Ada orang dikasih fisiknya bagus, itu yang kasih Allah Ta'ala, bukan dia. Dia kan tidak minta, ya Allah saya dulu dijadikan fisiknya bagus. Itu pemberian. Kekayaan semua itu adalah pemberian. Pemberian dari Allah. Tapi banyak manusia kemudian sombong dengan pemberian Allah. Itu tipu dayanya syaitan. Sebagai orang paham menjadi cakep itu urusan Allah Ta'ala. Menjadi kaya urusan Allah Ta'ala. Ya. Jadi semua kekayaan yang dia dapatkan itu kan kalau dia ingat-ingat perjalanannya, itu kan mungkin banyak hal yang dia tidak duga. Ya, hal itu yang datang dari Allah Ta'ala. Tapi dia tidak memandang itu atau tidak mengingat itu berasal dari Allah Ta'ala. Kesuksesan yang dia raih, ya, banyak hal yang di luar dugaan yang menyebabkan dia sukses. Itu min Allah, pemberian dari Allah Ta'ala. Nah, tapi kemudian syaitan malah menjadikan orang itu berbangga terhadap dirinya, jadilah dia sombong dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Itu pemberian Allah, tapi dia sombong. Kecuali miliknya murni. Kita tidak ada yang miliknya Allah, miliknya kita murni itu tidak ada. Semua pemberian Allah, fisik Allah Ta'ala. Kemudian termasuk juga wal kibriyatu ala ibadillah, sombong terhadap hamba Allah Ta'ala yang lain. Itu juga perangkap syaitan. Setelah dia berbangga dengan apa yang dia dapat dan sombong, yang kedua akhirnya dia merendahkan orang-orang lain. Ini tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan dalam menghancurkan manusia. Karena manusia itu bisa punya sifat sombong, bisa punya, karena dikasih ujung bagi diri. Kemudian ditambah, akhirnya jadi sombong. Ketika dia memiliki dunia dan serasa dengan dunia yang dia miliki dia bisa berbuat apa saja, jadi dia sombong. Fir'aun itu kenapa sombongnya luar biasa? Itu karena dari dulu gak pernah sakit. Dari semenjak kecil Allah jadikan dia sehat terus. Kemudian dia akan yang penguasa, semuanya bisa didapatkan dengan mudah. Jadi kan dia sombong. Dia mendapati malapetaka setelah dakwahnya Musa sampai kepada dia, kemudian berbagai macam peristiwa menimpa dirinya. Itu pun dan berubah tabiatnya. Dia kan ketika didakwai dari Musa, dia masih punya sifat sombong. Musa itu kamu kan dulu yang ngasuh saya. Kok sekarang kamu ngomong dengan dia bisa berkata sombong. Bahkan ketika sudah jelas tukang sihirnya kalah, semuanya beriman. Tukang sihirnya waktu itu ada 2.000. Ya. Jadi para ulama ketika menjelaskan berapa jumlah tukang sihir yang dihadapi Musa, itu puluhan ribu. Ada yang betul 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Kita di Musa, ketika ditantang tukang-tukang sihir tentang apa yang dibawa, Nabi Musa berkata, ya, aku menerimanya, tapi tolong acaranya pada hari raya kalian. Karena kalau hari raya kan banyak orang, ya.
Setelah berkumpul pada hari itu ribuan puluhan ribu tukang sihirnya aja tukang sihirnya puluhan ribu. Ya, banyak sekali. Kemudian mereka meletakkan tali dan tongkat yang tiba-tiba berubah seperti ular dengan sihirnya. Padahal nggak jadi ular, nggak jadi ular. Hanya seperti terlihat ular melayang oleh semua yang melihat. Musa pun hampir takut. Kemudian Allah wahyukan kepada dia, lebarkan tongkat yang kau miliki, lebarkan menjadi ular betulan yang besar melahap semuanya. Begitu kan sihir Fir'aun, wah, ini bukan sihir. Mereka mendengar sihir itu seperti apa? Ini bukan sihir. Kalau sihir kami tahu, ini bukan sihir yang dilakukan Musa. Makanya kemudian amantu bi rabbi Musa wa kami beriman kepada Musa. Fir'aun malah ngomong, loh, kamu kok beriman kepada Tuhan Musa dan Harun tanpa seizinku? Iya, dia berkata, kalian kok beriman kepada dia? Izin dulu sama saya. Baru beriman itu izin sama Fir'aun. Kalau kalian berdemikian, aku akan potong tangan kalian secara bersilang. Pantai, salib di pohon-pohon. Silahkan potong. Itu kalau sudah namanya hidayah sampai tukang sihir sudah beriman semua, silahkan. Jadi pagi hari mereka menjadi tukang sihir, sore hari sudah menjadi syuhada. Mati syahid dibunuh oleh Fir'aun. Ini Fir'aunnya ya tidak berubah. Jadi orang kalau sudah disesatkan Allah tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa berubah. Makanya dalam ungkapan yang sering diucapkan Nabi dalam khutbatul hajah, "Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil." Siapa yang disesatkan dan bisa seorang lebih pun ngasih hidayah. Abu Lahab bisa dikasih hidayah sama Rasul. Padahal padahal dulu ketika Nabi lahir dia yang sudah banyak saking gembiranya keponakannya lahir. Yang boleh berapa puluh, jadi itu 100 ekor unta. Kemudian keponakannya lahir. Itu 40 tahun yang lalu dia begitu 40 tahun berserang Nabi menjadi Nabi, tidak mau berubah. Bahkan dia dengan istrinya sering mengganggu Nabi, ngasih di depan rumah Nabi kotoran atau pohon-pohon berduri, dia tidak bisa lewat. Tapi kalau sudah menyesatkan dia, tidak ada yang mampu memberikan hidayah. Karena hidayah itu bina Allah. Kita ada di hidayah itu hidayah memberikan penjelasan. Hidayah itu taufik bina Allah. Jadi kita makanya inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebenarnya kau ya Muhammad tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah berikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayahnya justru kepada istrinya Fir'aun, ya, Asia. Suaminya orang paling berjana, istrinya salah satu pemimpin surga, wanita pemimpin surga, namanya Asia. Allah sudah berikan hidayah kepada Asia, walaupun suaminya orang paling zalim, dia tetap beriman. Walaupun suaminya termasuk orang paling saleh, kalau Allah tidak berikan hidayah, maka tidak bisa mendapatkan hidayah. Istrinya Nabi Lut. Makanya dalam Al-Quran, qadara Allahu mathalan lati nakatatu ra'atuhu wa ra'atuhu. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Lut sama, dijadikan permisalan. Ya, mereka berkhianat, artinya tidak mau mengikuti suami. Istrinya Nabi Lut malah jadi kalau kaumnya ini kamu ganteng.
rupawan. Sementara zaman itu laki-laki senang sama laki-laki, istrinya nurunkan abadi yang morongan rumah ngomong ganteng ini istrinya Nabi itu suaminya Nabi, istrinya tidak beriman. Qadara Allah mathalan ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata duanya tahta tiga tidak berada di bawah hamba-hambaku yang saleh. Fakhanatahuma, keduanya berkhianat, tidak mau itu. Maka jemaah yang dilakukan kita hari ini beriman itu kita bersyukur karena Allah yang kasih, karena Allah Taala yang kasih. Kemudian yang terakhir, wattiba'ul hawa fi ghairi dzalik, mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi al-aina menitah wa ilaha illallah. Apakah kau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Pokoknya ingin menulis seluruh keinginannya, walaupun bertentangan dengan syariat. Itu namanya menuhankan hawa nafsu. Misalkan saya dapatkan uang ini, diantaranya dengan cara meninggalkan sholat, atau diantaranya dengan menunda waktu sholatnya. Mau sholatnya bisnis itu gitu, mau itu itu udah sholatnya. Nah, dia menunda sholat gara-gara bisnis, berarti dia menuhankan hawa nafsu. Rasa haji, kurang haji. Buat yang lainnya sudah buat bisnis apa? Ini namanya orang yang sudah menuhankan hawa nafsu. Jadi yang lain dalam betul ada beberapa perangkap yang mari kita menghindar dari perangkap tersebut. Yang pertama, dari kufur kepada Allah, dari kufur nikmat. Ya. Maka caranya dengan kita selalu ingat dengan nikmat Allah. Karena kan Allah Taala berfirman, "Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa hitung saking banyaknya. Sekujur tubuh kita itu kan dapat nikmat. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika dicampur salah satunya kita merasakan kekurangan. Misalkan giginya, misalkan kakinya kesandung, atau tiba-tiba ngangkat sesuatu kecekit, ya. Kan jadi berkurang gara-gara kecekit. Namanya salah kecekit, jadi berkurang. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang nikmat Allah Ta'ala yang besar. Sampai ada ayat dalam Al-Quran, "Wa'in ta'udhu nikmat Allah ta'ala." Kalian itu kalau menghitung nikmat-nikmat Allah gak akan mampu dihitung. Saking banyaknya nikmat, tapi Allah jadikan manusia itu sedikit yang bisa bersyukur. Sedikit dari hamba Allah Ta'ala yang bersyukur nikmat Allah. Dia lupa. Ini siapa? Dia kata syaitan telah menggodanya dengan perangkap. Yang kedua, berbangga dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Maksudnya mengembalikan ini adalah pada Allah. Kamu kok begini-begini, ya alhamdulillah ini dari Allah Ta'ala. Kamu kok begini-begini, ya alhamdulillah itu dari Allah Ta'ala. Saya merasa punya apa-apa itu Allah Ta'ala. Maksudnya begitu. Selalu mengembalikan urusan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu kepada Allah. Karena kalau kita dikasih pujian oleh siapa dulu saya, memang aku yang sedang jadi cerdas.
lupa dengan Allah Ta'ala. Ini seorang hamba yang ketika dia dipuji dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Tidak layak dapat pujian, yang layak dapat pujian itu Allah. Makanya alhamdulillah itu segala puji. Kan sering diterjemahkan alhamdulillah segala puji itu milik Allah Ta'ala. Yang lain tidak berhak untuk dipuji. Yang lain tidak berhak untuk yang berhak dipuji Allah Ta'ala. Kemudian juga tidak sampai di kesombongan ini merendahkan orang lain. Jadi juga syaitan membisikkan orang itu yang merendahkan orang lain karena kelebihan yang dia miliki. Kelebihannya dari Allah Ta'ala. Jadi dia sombong, dia sudah dia beri. Yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana dia mengikuti hawa nafsu. Jadi dengan syaitan. Karena memang inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu manusia itu seringnya memerintahkan itu yang jelek-jelek. Maka syaitan itu mengalir dalam nafsu manusia melalui peredaran darah, kan? Melalui peredaran darah. Maka disitulah dia berlomba dan berlomba ya, untuk menyesatkan manusia, untuk mengikuti program-program mereka. Dan rata-rata program syaitan itu sukses. Ya. Jadi rata-rata yang paling sukses dalam memprogram itu adalah syaitan. Iblis itu paling sukses dalam memprogram manusia itu paling sukses. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala dari demikian, jangan sampai iblisnya menang, jangan sampai syaitan menang. Ya. Puncaknya itu kita agar mengucapkan kalimat tauhid ketika lafaznya. Nah itu bisa dilakukan iblis, sudah selesai menang dia. Ya, menang karena hamba ini tersesatkan sampai muncak la ilaha illallah ketika meninggal. Syaitan menang. Tapi syaitan gagal total kalau orang bapak mengucapkan la ilaha illallah. Syaitan gagal total. Aku selama ini memuja wis gagal gara-gara di akhir dia mengucapkan la ilaha illallah. Nanti kita gagalkan program syaitan dengan cara apa? Ketika bapak mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.